Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga kita terus setia di dalam firman Tuhan. Dan secara khusus pemberitaan tentang salib. Karena saliblah yang menyelamatkan kita. Salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dan kita jangan mau lagi dikecohkan atau dialihkan. Iman percaya kita tidak bisa dialihkan oleh apapun. Keselamatan kita hanya ada karena Kristus yang sudah mati, yaitu salib, dan Dia yang sudah bangkit. Semoga ini memberkati kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kepercayaan kita kepada Yesus yang sudah mati, disalibkan dan bangkit dan pergi ke sorga, belakangan ini sering sekali dikecohkan, sering sekali dialihkan oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah, iman percaya kita hanya ada pada Kristus yang mati tersalibkan dan bangkit kembali. Dan Dia sudah naik ke sorga. Itu. Kita diselamatkan hanya melalui kematian Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita harus percaya saudara-saudara bahwa kematian Yesus di kayu salib itu benar-benar telah menyelamatkan kita. Dan tidak ada lagi hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus yang mati disalibkan itu sudah cukup. Ya. Walaupun terus terang tanda kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita harus betul-betul membuahkan, menghasilkan buah yang baik. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, makanya saya kurang setuju ya, keselamatan itu tentang ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus Kristus tanpa mau berbuat baik, itu tidak benar. Memang keselamatan kita mutlak karena Kristus. Tetapi tanda orang yang sudah diselamatkan, dia harus berbuah dalam hidupnya. Yesus Kristus selalu berkata soal buah. Dan itu yang diharapkan oleh orang-orang yang percaya. Jangan katakan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, apalagi orang yang sudah diselamatkan, kalau kita sendiri belum menghasilkan buah. Kalau orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kasihnya juga harus betul-betul kelihatan dalam kehidupannya. Dia harus hidup dengan saleh, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi tanda bagi orang-orang yang percaya. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, makanya hari ini kita mau diingatkan kembali akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu. Bacaan firman Tuhan ini sangat penting sekali untuk para pendengar atau para pembaca daripada kitab Ibrani ini. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang percaya ketika firman Tuhan ini ditulis dan disampaikan kepada mereka bahwa godaan untuk meninggalkan Yesus dan kembali kepada kepercayaan agama Yahudi yang mementingkan pelaksanaan daripada ritual dan moral hukum Taurat. Jadi hati-hati ya, untuk orang-orang yang pertama percaya, orang-orang percaya di abad-abad pertama ketika kitab Ibrani ini ditulis. Dan ini tujuan daripada firman Tuhan ini ditulis, untuk mengingatkan setiap orang-orang yang percaya jangan mau lagi dikecohkan. Fokus kita ya, arah keselamatan kita yaitu Kristus saja, bukan yang lain. Jadi ada beberapa orang daripada mereka, apalagi yang berlatar belakang Yahudi, yang selalu membangga-banggakan Nabi Musa.
dengan hukum Tauratnya, dengan karya-karyanya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, apalagi kalau kita lihat dari ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Dia adalah pelayan. Makanya ditegaskan lagi dengan ayat firman Tuhan bagi kita, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi Musa adalah pelayan dalam rumah Tuhan, sementara Yesus adalah anaknya yang mengepalai rumah itu sendiri. Jadi Musa itu adalah hamba daripada Tuhan. Kalaupun mereka itu bangga sekali dengan Musa, saudara-saudara, karena Musa itu luar biasa, karena Musa selalu memberikan tanda mujizat, ya kan? Tetapi ingat bahwa tanda mujizat yang dilakukan oleh Musa itu karena kuasa daripada Tuhan, bukan karena kuasa Musa sendiri. Oleh karena itu, hari-hari belakangan ini kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Ya, ada begitu banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang juga terkecoh. Apalagi karena orang percaya hanya karena apa? Karena berkat. Orang percaya mau percaya kepada Tuhan hanya karena apa? Tanda mujizat. Ada begitu banyak orang sekarang yang mau ikut Tuhan hanya karena berkat-berkat. Makanya pengkhotbah-pengkhotbah yang menyatakan berkat-berkat itu begitu laris. Tetapi justru pengkhotbah-pengkhotbah yang mengingatkan akan kematian Yesus Kristus, dan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus harus bersedia memikul salib, itu mulai ditinggalkan. Orang senang sekali mau kalau ketika hamba-hamba Tuhan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mempertontonkan tanda-tanda mujizat. Kalaupun Yesus harus menunjukkan, melakukan tanda mujizat, itu karena supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya orang-orang yang percaya itu bisa mengalami sukacita. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, bukan untuk mempertontonkan dirinya lebih hebat. Sekalipun Yesus layak mendapat pujian, sekalipun Yesus itu berhak untuk mendapatkan pujian itu sendiri, tapi Yesus tidak pernah mempergunakan tanda mujizat untuk apa? Untuk memperlihatkan dirinya kepada orang-orang lain. Ya. Tapi pemberitaan firman Tuhan, dan ini yang perlu diteguhkan kepada kita. Pemberitaan Injil itu hanya didasari oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kayu saliblah itu adalah dasar daripada keselamatan iman percaya orang Kristen. Jadi kita boleh menerima tanda mujizat. Dan saya yakin sampai detik ini, saya yakin bagi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kematian Tuhan Yesus Kristus, kalau dia memang percaya dan sungguh-sungguh percaya dan hidup saleh, maka Tuhan akan menyertai kuasa untuk melakukan tanda mujizat kepada mereka. Tetapi bukan berarti tanda mujizat itu yang menjadi fokus. Dan belakangan ini ada hamba Tuhan yang mempraktekkan bagaimana dia menyembuhkan banyak orang. Kadang-kadang ya terserahlah, kitalah yang boleh mengimani dan mengambil mana yang paling penting untuk kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, hati-hati. Jangan mau dikelabui oleh orang-orang yang mencari kemuliaan dan keinginan daging bagi hidup pribadinya sendiri. Kita harus sadar bahwa Kristus yang harus kita muliakan. Hanya nama Kristus, Kristus yang tersalib itu. Itulah yang harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini kita mau mendapati petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin ikut ambil bagian dalam martabat hak-hak dari orang-orang yang ikut di dalam rumah yang Yesus menjadi kepalanya. Yang pertama, mereka harus menerima kebenaran Injil dalam pikiran dan hati mereka. Kita harus yakin dan menerima bahwa Yesus itu telah mati. Itulah pemberitaan Injil. Dan dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Dia sedang menantikan kita orang-orang yang setia kepadanya. Itu. Yang kedua, yaitu mereka harus membangun harapan-harapan akan kebahagiaan di atas kebenaran-kebenaran itu. Kebahagiaan orang Kristen bukan karena berkat. Kebahagiaan orang Kristen bukan karena tanda mujizat. Kebahagiaan orang Kristen
itu harus terletak dengan kebenaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah menebus kita sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada segala-galanya, selebih daripada kita mengerti dan mengetahui bahwa kita sudah memperoleh sorga dalam hidup kita karena kematian dan penebusan Kristus itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus mengakui secara terang-terangan kebenaran-kebenaran itu. Kita harus menjadi saksi bagi kebenaran-kebenaran itu. Kita harus bersedia membayar harga, membayar mahal, sama seperti Kristus telah membayar mahal dengan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Makanya kita harus menjadi saksi bagi Tuhan bahwa Yesus itu telah mati dan menebus dosa-dosa kita. Dia sudah bangkit dan dia sudah ke sorga. Tugas kita sekarang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu kepada setiap orang. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita harus berusaha hidup menurut kebenaran itu sendiri. Jadi orang-orang Kristen itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanda orang Kristen yang sudah diselamatkan, dia harus membuahkan buah yang baik. Makanya saya tidak setuju kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, saya setuju, memang hanya melalui kematian dan kepercayaan kepada Yesus Kristus saja kita diselamatkan. Tetapi tanda keselamatan itu harus terlihat dari apa? Dari buahnya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kasih kita, hidup kita harus juga membuahkan hasil yang baik. Artinya kita harus benar, kita harus hidup kudus, kita juga harus penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Makanya orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan selalu rindu akan melakukan yang baik kepada sesama. Apalagi juga kepada orang-orang yang sudah percaya dan juga orang-orang yang belum percaya. Oleh karena itu, jangan mau lagi dikecohkan oleh apapun. Tetap percaya kepada Yesus Kristus saja. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita, tidak karena yang lain. Bukan karena tokoh, bukan karena berkat, bukan karena keajaiban. Ya, Musa luar biasa ketokohannya. Ya, tidak ada nabi mungkin yang lebih hebat dari Musa ketika selama di Alkitab ini. Musa adalah nabi yang paling besar menurut saya. Dia adalah nabi yang sangat-sangat luar biasa. Dia boleh bertemu dengan Tuhan dan karya-karyanya luar biasa. Ya, tetapi jangan berpikir bahwa Musa adalah segala-galanya. Pandangan kita, fokus kita bukan kepada Musa. Musa hanya hambanya saja. Kita menghormati Musa, tetapi kita harus mengingat bahwa apa? Cuma Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan mau dikecohkan dan jangan mau iman percaya kita dialihkan oleh hal-hal yang lain. Tetap setia kepada Kristus. Beritakanlah Injil bahwa Yesus sudah mati, disalibkan untuk menebus kita. Dan kita sudah diselamatkan. Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan kita masih dinantikannya di sorga. Kepada siapa yang menang, itu yang dikatakan tadi. Ya, sampai kita benar-benar apa? Kalau kita lihat terakhir tadi di firman Tuhan kita itu dikatakan, ya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kita harus terus bertahan dan teguh, menanglah. Firman Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.